Bapa, pagi yang cerah yang Kau berikan dari hidup kami, tiada kata yang indah selain ucapan syukur kepada Engkau. Kau sudah pelihara kami, keluarga kami, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dan sebelum kami atas lain, kami utamakan Engkau di atas segala-galanya. Tuhan, kami naikkan pujian penyembahan, naikkan doa syafaat, dan kami rindu mendengarkan dari firman-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi kami yang mendengarkannya, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Ketemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca Yehezkiel pasal yang ke-11. Yehezkiel pasal 11 ayat 14 sampai ayat yang ke-25. Yehezkiel pasal 11 ayat 14 sampai 25. Janji tentang pembaharuan Israel. Kemudian datanglah firman Tuhan pada Yehezkiel, hai anak manusia, penduduk-penduduk Yerusalem berkata tentang semua saudara-saudaramu, tentang kaum kerabatmu dan segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Mereka telah jauh dari Tuhan, karena kami tanah itu diberikan menjadi milik. Oleh sebab itu katakanlah begini firman Tuhan Allah, walaupun aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka di negeri-negeri itu, dan aku menjadi tempat kudus yang sedikit artinya bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka datang. Oleh sebab itu katakanlah begini firman Tuhan Allah, aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu besar, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Maka sudah mereka datang dari sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikan dan segala perbuatan yang kecil dari tanah itu. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam hati mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan jadi umatku dan aku jadi Allah mereka. Mengenai mereka yang hati berpaut pada dewa-dewanya yang menjijikkan dan pada perbuatan yang kecil, aku akan menimpakan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Maka keruk-keruk itu mengangkat sayap mereka dan rodanya bergerak bersama-sama mereka, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Lalu kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota dan hinggap di atas gunung yang di sebelah timur kota. Dan roh itu mengangkat aku dan membawa aku kembali di dalam penglihatan yang dari roh Allah di negeri Kasdim kepada ilah para buangan. Lalu menghilanglah penglihatan yang kulihat itu daripada aku. Ayat 25, dan aku sampaikan kepada para buangan segala sesuatu yang diperlihatkan Tuhan kepada saat ini. Tuhan memperlihatkan pada Yehezkiel tentang janji pembaharuan Israel. Gimana dikatakan pembaharuan yang akan terjadi dalam bangsa Israel? Kalau bangsa Israel mau bertobat, sebagaimana dikatakan pada ayat 19, Tuhan akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam hati mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Kalau Tuhan sudah membarui hati manusia yang keras menjadi lembut, hati yang tidak taat menjadi taat. Orang Allah berkarya dalam hidup seorang. Kalau dia membuka pintu hatinya untuk roh Allah bekerja di hidup orang itu, dia kembali kepada Mesbah, maka akan terjadi satu pembaharuan hidup mereka. Kunci rahasianya, Allah Tuhan mau datang kembali ke Mesbah, mengadakan satu
mesbah kepada Tuhan, mereka introspeksi diri, bertobat dan kembali kepada Tuhan, maka apa yang akan terjadi? Terjadilah suatu pembaruan. Maka dikatakan Tuhan akan memberikan hati yang lain, roh yang baru dalam hati mereka, dan juga Tuhan akan menjauhkan diri dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang lembut. Kalau dia melakukan taat, hati yang taat, maka apa yang dilakukannya semua menyenangkan hati. Sebagaimana pada ayat 20, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia, maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Tapi bagi mereka yang mau bertobat, firman Allah katakan pada ayat 21, mengenai mereka yang hati berpaut pada dewa-dewanya yang menjijikan dan pada perbuatan-perbuatan yang kecil, aku akan menimpakan pelaku mereka atas kepala sendiri. Demikian firman Tuhan Allah. Disinilah kita dapat satu pilihan, mau bertobat sungguh-sungguh atau tidak mau bertobat. Kalau mau bertobat, ada satu pemulihan yang terjadi dalam hidup manusia. Hidup ini pilihan. Kalau kita mau bertobat, ada berkat-berkat yang Tuhan berikan. Tuhan akan memberikan berbagai hati kita. Tuhan juga akan memperbarui ekonomi saudara. Tuhan akan memperbarui rumah tangga saudara. Tuhan akan memperbarui nikah saudara. Tuhan akan memperbarui bisnis saudara. Tuhan akan turut campur tangan. Semuanya indah. Tapi kalau tidak mau, tetap Tuhan biarkan. Oleh karena pilihan yang salah. Bangsa Israel mengalami penderitaan karena ilustrasi. Kalau dia bertobat, ada janji Tuhan, ya dan amin. Tuhan memberkati kita semua. Benar Bapa di surga, satu perkara engkau tidak pernah memaksa seseorang manusia. Sebab manusia ditandai pilihan, mana mau taat atau tidak, menentukan hidup mereka sendiri. Kalau dia mau taat, ada terjadi suatu pembaruan, ada berkat-berkat yang khusus yang Tuhan berikan kepada kehidupan manusia. Kalau manusia mau bertobat, tapi kalau manusia tidak mau bertobat, ada berkat yang tangguh sendiri oleh karena ulah sendiri. Apa dia tabur, dia bernuai karena perbuatan yang tidak baik. Terima kasih Bapa di surga, sucikan hati dan pikiran kami, supaya kami berjalan pada real firman Allah yang benar, sehingga hidup ini boleh menyenangkan hati Tuhan, bukan menyakitkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kalau kami bisa menyenangkan Tuhan, terlalu kecil bagi Tuhan untuk memberkati secara materi. Kami terima dengan iman berkat-berkat materi sediakan bagi kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sebentar cari nafkah, dengan selamat, pulang dengan selamat, kembalikan kami besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka yang berjuang garis depan. Berkati kesehatan yang prima, kesehatan yang luar biasa, pelihara keluarganya sebagaimana Kau pelihara melalui vaksin. Banyak orang yang mau divaksin taat, bahkan yang sakit semakin berkurang, yang sembuh semakin banyak Tuhan, bahkan yang mati semakin berkurang Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, segala kasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Yang cinta Dia katakan amin.